Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ingin bagi-bagi bagaimana sih caranya move on dari kecanduan drama Korea. Yang pertama, aku tuh bukan suka drama Korea. Yang pertama aku suka orang-orang Korea. Orang-orang Korea tuh lucu, unik. Terus kalau ngomong itu khas, munyung-munyung gitu, apalagi cowoknya. Nah itu yang buat aku suka. Dari situlah aku kepoin mereka dan ingin nonton lah drama-drama mereka. Terus aku cari kaset-kasetnya ke toko-toko, sampai walaupun tempatnya jauh aku cari. Terus udah gitu film-film Korea itu filmnya itu panjang sampai 20 episode, bikin aku penasaran gitu. Jadi dari itulah aku suka film Korea. Yang pertama, nggak tenang. Kalau aku udah nonton Korea, bawaannya tuh gak tenang banget. Ya mungkin pertama, aku kalau nonton film Korea sukanya berjam-jam gitu, ngabisin waktu. Kalau pokoknya lupa segalanya lah. Dua, sholat juga keburu-buru, gak khusyuk pokoknya. Di dalam pikiran aku bukan ingat sama Allah, malah ingat film Korea. Gimana ya kelanjutan filmnya, gimana ya udah ini, wah gimana tuh sih itu, aduh pokoknya nggak fokus gitu sama sholatnya. Dan pas waktu setelah sholat selesai, aku bukannya berdoa sama Allah, malah buru-buru untuk nonton Korea karena penasaran film selanjutnya apa. Ketiga, kalau orang tua manggil aku minta tolong, minta tolong ke aku nggak pernah hirauin itu semua. Nah yang keempat nih, kok aku hidup kayak gini-gini amat gitu, sering nonton Korea, pengangguran gitu, aduh pokoknya gak banget gitu, anak muda kayak gitu, yang lain mah belajar, kok aku nonton kayak gitu. Nah itulah yang buat aku untuk mikir, nyesel gitu nonton Korea, ngabisin waktu yang gak bermanfaat. Terus ada lagi yang bikin aku nyesel, aku bukannya cita-cita tinggi mempunyai tujuan, ingin maju, aku malah menghayal pengen punya pacar kayak dia, terus aku pengen ke Korea, pengen ketemu sama dia gitu. Aduh pokoknya suka berpikiran kayak gitu, padahal teman-teman aku mah pada sibuk untuk mencari ilmu gitu, sampai berlari kencang, sedangkan aku diem aja di rumah nonton Korea. Alhamdulillah, sekarang aku udah bisa move on. Waktu luangnya aku bisa alihkan kepada hal yang positif, baca buku. Kalau misalnya azan langsung sholat tepat waktu, lebih fokus. Habis sholat itu langsung zikir dan berdoa sama Allah. Nah, terus kalau misalnya orang tua atau kakak aku minta bantuan, aku segera membantunya. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa move on dari film Korea. Nah, kurang lebih itu pengalaman aku dan tips-tips bagaimana move on dari film Korea. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share pengalaman move on aku dari tren fashion yang gak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa ngikutin tren fashion? Jadi tren fashion ya, dulu tuh karena aku kuliahnya jurusan desain, tahu sendiri kan ya anak-anak kampus desain itu penampilannya kayak gimana, karena mereka itu sangat memperhatikan visual banget. Jadilah penampilan pun juga harus all out. Berangkat kuliah aja gayanya macem-macem, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, mulai dari topinya harus pakai apalah, terus rambutnya model gimana lah, rambut juga dicat berbagai warna, Mejiku Hibiniu, terus juga outernya pakai outer apa, dalamnya apa, bawahnya apa, dan sepatu juga nyentrik-nyentrik banget tuh. Nah dari lingkungan seperti itulah yang membuat cara pandang aku terhadap fashion itu berubah. Nah dari situlah juga aku jadi rasanya tuh pengen juga bergaya kayak mereka gitu, biar jadi gaul dan keren gitu. Sebenarnya sih alhamdulillah dulu nggak terlalu ngikutin tren yang gimana-gimana banget, masih pakai rok, terus juga kerudung nggak terlalu pendek juga sih, masih menutup dada. Cuman semenjak lihat stylenya anak-anak kampus
Jadi keikut-ikutan, misalnya bajunya jadi lebih kecil, terus juga rok jadi walaupun pakai rok tapi ngebentuk lekuk tubuh, terus kayak sengaja di ngatung-ngatungin gitu biar sepatunya kelihatan. Terus juga kan karena dulu males pakai kaos kaki, jadinya kakinya tuh banyak kesingkap gitu. Terus juga apalagi ya, kerudung tuh ngikutin tren hijabers zaman dulu kan, jadi yang dililit-lilitin gitu. Nah kalau kerudung dililit-lilitin gini kan jadi bikin malas wudhu ya, karena kan kalau wudhu nanti kerudungnya jadi rusak. Jadilah dulu tuh wudhunya juga jadi kurang bener kan. Terus juga dulu tuh apalagi ya, rambut juga pengen ikut-ikutan dicat tuh kayak teman-teman, karena dulu lagi trennya ombre style gitu, tapi alhamdulillah nggak jadi sih. Terus juga apalagi ya, make up aku sendiri pribadi nggak terlalu suka make up, jadi alhamdulillah nggak keikut-ikutan kayak tambal, sulam, alis gitu. Alhamdulillah alis aku asik, jadi nggak perlu ditambal sulam. Terus juga apalagi ya, lipstick. Pakai lipstick juga paling yang warna natural aja sih, nggak terlalu suka yang merona gitu, serem liatnya soalnya. Yang namanya ngikutin tren itu bikin pusing, ngabisin waktu dan ngabisin uang. Siang malam kerjanya kepoin style terkini. Begitu yang paling aku nggak suka adalah jadi membentuk perilaku konsumtif. Dulu tuh padahal anak kosan, uangnya pas-pasan, tapi sosokan belanja baju dulu gitu. Terus juga dulu tuh kalau belanja apa ya, cuma kayak ngikutin lapar mata doang gitu. Jadi misalnya aku beli baju, terus cuma sekali pakai, habis itu udah nggak dipakai lagi. Terus yang lebih parahnya lagi, pernah beli baju dari beli sampai sekarang bener-bener nggak dipakai sama sekali. Dan itu kan sayang banget ya, padahal uangnya bisa buat disedekahin atau mungkin bajunya bisa buat dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi aku malah ngikutin keinginan pribadi aku doang. Dan kisah yang paling menampar buat aku banget adalah kisahnya Umar bin Khattab, di mana beliau adalah seorang khalifah besar yang sangat terpandang. Beliau itu sebenarnya punya harta yang sangat berlimpah ruah, materi dunia apapun sebenarnya bisa aja beliau dapatkan dengan mudah gitu. Tapi beliau lebih memilih kehidupan yang sederhana dan juga berpenampilan yang sederhana seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Saat bertemu dengan petinggi-petinggi lainnya, di saat yang lainnya memakai pakaian yang sangat mewah, beliau tetap memilih untuk berpakaian yang biasa-biasa aja dan seadanya. Bahkan dikisahkan pakaiannya Umar bin Khattab itu penuh dengan tambalan di sana sini karena kerja kerasnya. Tapi beliau santai-santai aja tuh, karena kan yang terpenting apa yang disampaikan kepada umat, terus manfaat apa sih yang udah diberikan kepada umat, dibandingkan dengan kita yang cuma rakyat jelata ini pusing-pusing banget sih, sibuk mikirin penampilan gitu. Kalau dipikir-pikir, tabungan amal kita tuh udah sebanyak apa sih, terus kita udah memberikan manfaat apa buat orang-orang di sekitar kita. Hal inilah yang harusnya kita fokuskan, bukan cuma sibuk mikirin penampilan doang. Dari penyesalan-penyesalan tadi dan dari kisah tersebutlah akhirnya aku mencoba buat ganti lingkungan baru. Karena bener-bener deh, kalau misalnya kita mau berubah, bukan cuma kita harus mengumpulkan niat yang kuat, tapi kita juga harus nyamperin lingkungan yang sekiranya bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah sekarang aku udah terbiasa menggunakan hijab syar'i karena lingkungan aku yang sangat mendukung. Kalau dulu tuh mikirnya males banget pakai hijab syar'i pakai gamis, pakai kerudung panjang, ntar dibilang kayak ibu-ibu lagi. Tapi sekarang tuh mikirnya, ya udahlah biarin dibilang kayak ibu-ibu, toh kita kan juga emang calon ibu-ibu, daripada dibilang kayak bapak-bapak. Perbedaan yang aku rasain semenjak pakai hijab syar'i adalah jadi lebih simpel sih. Kalau dulu kan mau berangkat kayaknya tuh repot banget ya, mikirin kerudungnya pakai apa ya, terus modelnya digimanain ya, terus outernya apa, bajunya apa, bawahnya apa, digimanain modelnya gitu. Kalau semenjak pakai hijab syar'i ya jadi simpel gitu, karena cuma mikirin mix and match 2 item, yaitu gamis sama khimar. Jadinya ya lebih gampang lah, dan ini juga jadi wuduable dan sholatable. Apa sih wuduable dan sholatable? Jadi tuh wudu jadi lebih gampang, sholat juga jadi nggak ketergantungan kan sama mukena gitu. Jadi ibadah kita juga jadi lebih khusyuk, jadi lebih maksimal gitu. Pokoknya bener-bener deh yang namanya ngikutin syariat itu udah pasti lebih nyaman dan lebih menguntungkan buat kita. Selain itu, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik lagi buat kita.
Ya, kurang lebih itu share pengalaman dari aku. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga kita semua dimudahkan untuk bisa beralih ke jalan yang lebih diridhoi oleh Allah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Kali ini aku mau berbagi pengalaman move on aku yang gak sesuai sama syariat Islam. Kalau dulu pergaulan aku itu masih campur baur karena sekolah aku tuh masih sekolah umum, dimana jurusan yang aku pilih tuh kebanyakan yang minatin tuh cowok gitu. Jadi satu kelas perbandingannya cowok sama cewek masih banyakan cowoknya. Nah dari situlah aku berprinsip temenan tuh sama siapa aja deh, mau cewek mau cowok itu tuh sah-sah aja gitu. Dan dari situ juga bahkan aku nganggapnya temenan sama cowok tuh lebih asik gitu, karena cowok tuh lebih care, lebih seru. Kalau diajak bercanda gak baperan, terus kalau diajak kemana-mana maksudnya dimintain tolong apa gitu dia langsung oke aja gitu, nggak banyak hambatan deh pokoknya teman sama cowok tuh. Yang bikin aku nyesel apa ya? Ya itu karena aku bergaul sama cowok, keseringan bergaul sama cowok, jadi aku tuh nggak dihargain gitu, ngerasa nggak dihargain. Bahkan yang lebih sakit lagi, aku pernah dikatain cewek KW, karena aku terlalu kebiasaan aku tuh terlalu dekat sama mereka gitu. Jadi apa yang mereka lakuin, aku juga lakuin gitu. Padahal aku sebagai wanita nggak seharusnya lakukan seperti itu. Gitu kan. Terus juga yang kedua, pandangan orang. Jadi kalau kita sering kumpul-kumpul sama cowok, dikerumunin gitu sama cowok, padahal kita cewek sendiri atau cewek 2 orang kebanyakan cowoknya, itu tuh dipandang sama orang tuh negatif. Padahal kita cuma belajar bareng atau cuma sekedar makan satu meja gitu. Itu pandangan orang udah beda gitu sama kita. Nah yang ketiga, yang bikin aku tambah kecewa itu, kita tuh kayak disepelein gitu. Jadi kita kayak dianggap cewek gampangan gitu loh. Kalau misalnya cowok pengen kenal sama kita tuh ya langsung pengen kenalan aja gitu, nggak ada hambatan apa-apa. Padahal harusnya kan cewek menjaga izzah dan iffahnya gitu. Ada batasan-batasan yang harusnya cowok itu nggak langsung bisa ngedeketin kita gitu kan. Walaupun dalam konteks di sini PDKT ini tuh sama sekali dilarang oleh agama ya, karena dulu mungkin aku masih belum paham gitu, belum ngaji, masih buta banget sama yang namanya batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi dengan kekosongan ilmu aku aja tuh aku udah ngerasa nggak enak gitu kan. Move on yang pasti lingkungan juga ya, karena aku begitu juga kan karena lingkungan. Nah sekarang diganti juga sama lingkungan yang baru gitu. Dulu juga emang udah ngerasa nggak enak, tapi alhamdulillah sekarang dapat solusi lingkungan yang baru, yaitu lingkungan kerja di Hijaz Aila. Dimana di sini tuh ikhtilat nggak boleh gitu, terus persyaratannya juga udah jelas, nggak boleh pacaran. Pokoknya syarat-syarat kerja di Hijaz Aila tuh semuanya tuh berdasarkan syariat Islam gitu kan. Jadi memuliakan kita juga sebagai muslimah gitu. Dan masalah pergaulan ini aku rasa karena aku udah nggak ketemu lagi sama teman-teman aku yang lama gitu, ya jadi kayak udah lupa sendiri gitu, hilang sendiri. Walaupun kadang-kadang juga banyak yang nanyain gitu kan, ngajak reuni apa gimana. Nah ini dia nih yang biasanya jadi kayak galau gitu, kangen, pengen ketemu. Tapi kalau misalnya tujuan ketemu itu cuma untuk hangout, pengen ketemuan, kangen-kangenan dan gitu-gitu, itu kan nggak terlalu penting ya, dan nggak syar'i juga. Jadi lebih baik dihindari sih kalau menurut aku gitu. Mungkin orang mandangnya kehidupan syar'i itu membosankan banget ya, yang kita nggak boleh hangout sembarangan, harus ada kepentingan syar'i,
terus temenannya sama cewek-cewek doang, nggak boleh berikhtilat sama cowok gitu. Tapi sebenarnya ini tuh menguntungkan banget bagi wanita karena kita lebih dihargai dan lebih dihormati dan pastinya nggak bakalan dianggap sebagai cewek KW lagi. Nah itu tadi cerita pengalaman move on aku dari kehidupan yang belum syar'i ke yang sekarang yang insya Allah aku berusaha untuk lebih syar'i lagi. Aku sih berpesan buat kamu yang belum move on seperti aku yang dulu, ayo dong kapan mau move on ya, jadiin diri kamu lebih berharga dan lebih dihargai lagi sebagai muslimah. Ya itu aja pesan aku ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.